Salam sejahtera kepada kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelumnya saya adalah seorang mahasiswa dari STMIK Tribuna Dharma, dan di sini saya akan mencoba membawakan materi atau menjelaskan materi mengenai tentang jaringan. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teguh Wilbert Hasugian, saya dari kelas 3 SKC 1 dengan NIR 2019-030062. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sistem jaringan pada komputer. Untuk kawan-kawan yang menonton video ini, jika ada kekurangan, tolong berikanlah komentar yang membangun. Jika Anda memang betul-betul ingin meningkatkan ataupun mengoreksi kesalahan saya. Baiklah, atas perhatian yang saya ucapkan terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita masuk ke topik yang pertama, yaitu jaringan 1G, perlu kita ketahui dulu pengertian jaringan secara dasar. Teman-teman sekalian, jaringan di dalam komputer dan biologi itu berbeda. Nah, yang pertama itu jaringan di dalam biologi, pengertiannya adalah sekumpulan sel dan ekstraselulernya yang sama yang memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh. Dan sedangkan jaringan di dalam komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara satu komputer dengan komputer yang lain untuk saling membagi atau mengirim data untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya antara komputer A dan komputer B ini mengirimkan sebuah data atau informasi, maka mempunyai akan menggunakan jaringan. Jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan berkabel. Tentu kita mungkin sudah banyak yang tahu, jaringan kabel yaitu mempunyai jaringan yang mempunyai kabel, tentu saja ya kan. Dan jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak memiliki kabel atau tanpa kabel. Nah, kalau jaringan 1G yang akan saya bahas dan jaringan selanjutnya yang akan saya bahas ini termasuk dalam golongan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Baik. Nah, kawan-kawan sekalian, sekarang kita masuk ke jaringan yang generasi pertama, itu 1G atau first generation. Nah, first generation ini kawan-kawan maksudnya adalah istilah yang kita gunakan atau yang digunakan untuk telekomunikasi generasi pertama. Telekomunikasi yang dimaksud adalah telekomunikasi seluler. Tahu kan apa itu seluler? Seluler itu jika diartikan secara umumnya adalah telepon genggam. Nah, kekurangan dari jaringan ini masih cukup banyak. Contohnya, daya keamanannya masih cukup rendah dan daya tahan baterainya masih cukup rendah. Dan paling utama adalah masih menggunakan sistem analog. Dan dengan sistem analog ini hanya mendapat mentransfer data maksimal 2,8 KB per sekon. Nah, kawan-kawan sekalian, jaringan ini ditemukan pada tahun 1970, namun diperkenalkan secara umum pada tahun 1980-an. Kelemahan jaringan ini antara lain yaitu masih sering terjadi putus-putus atau drop calls. Untuk itu, jaringan ini akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik lagi, yaitu kita dengan 2G, dan akan saya bahas pada penjelasan berikutnya. Oke, cek it out. Apa itu maksudnya jaringan 2G? Oke, ini dia. Kita masuk ke jaringan yang selanjutnya, yaitu jaringan 2G. Oke, baiklah. Apa itu jaringan 2G? 2G adalah jaringan yang diperkenalkan pada awal tahun 1990-an. Dengan jaringan ini telah mulai mengimplementasikan sinyal digital ke dalam sistem jaringan seluler atau dalam telepon genggam. Baik, apa kelebihannya kawan-kawan? Dibandingkan dengan jaringan sebelumnya atau jaringan 1G, kelebihan 2G ini adalah ada beberapa. Yang paling mencolok adalah pada jaringan 2G atau second generation ini telah menggunakan sistem digital, sementara jaringan sebelumnya masih sistem analog. Maka dari itu kecepatannya juga tentu berbeda. Untuk jaringan di sini atau jaringan 2G ini telah memiliki kecepatan yang cukup meningkat jauh, yaitu sekitar 50 KB per sekon sampai maksimalnya 1 MB per sekon. Nah, kelebihannya adalah lagi bisa mengirim pesan teks dan juga suara. Artinya ada dua kelebihan. Dan satu lagi juga ada sih sebenarnya, itu mengirimkan MMS atau multimedia message service. Itu biasa kayak gambar sederhana lah, ilustrasi sederhana, dan juga kita bisa dilihat atau kita lihat ini MMS ini dalam HP tulen zaman dulu ya, seperti ini tahun 2000-an. Itulah kemungkinan untuk mengimplementasikan MMS tadi atau HP yang lain yang saya mungkin tidak tahu.
Nah, jaringan selanjutnya itu adalah jaringan 3G. Jaringan 3G ini ditemukan atau diperkenalkan secara umum pada tahun 2001, di mana kelebihan jaringan ini adalah sudah bisa terkoneksi dengan internet dengan kecepatan maksimal 0,2 MB per second, ataupun bisa lebih cepat pada provider-provider lain yang meningkatkannya ke 3,5G dan juga 3,375G. Nah, kawan-kawan, pada jaringan 3G ini maksud saya merupakan salah satu persyaratan untuk telepon pintar ataupun smartphone, telepon genggam yang pintar lah. Karena kenapa? Karena di dalam jaringan 3G ini telah bisa memproses data yang lebih besar. Misalnya jejaring sosial, streaming video ataupun musik, dan juga telah terkoneksi dengan GPS atau didukung dengan GPS. Dan juga teknologi yang digunakan pada jaringan ini adalah WCDMA, TD-CDMA, DEC+, dan juga CDMA 2000. Dan satu lagi UWC 138. Nah, tadi kawan-kawan sudah saya jelaskan jaringan ini merupakan jaringan yang sudah terkoneksi dengan internet, sehingga kita telah bisa mengakses media sosial dengan jaringan 3G. Baiklah kawan-kawan, untuk transfer data secara umum daripada jaringan 3G ini ada 3 jenis atau 3 variasi. Yang pertama, jika usernya sedang di dalam kendaraan, sedang berjalan, dan sedang diam. Nah, kalau kita sedang diam, maka kecepatan jaringan ini mentransfer data yaitu maksimalnya 2 MB per second. Sementara kalau kita sedang berjalan kaki, maka kecepatan transfernya adalah 384 kbps atau kilobyte per second. Sementara jika kita berkendara dengan kecepatan maksimal nih 100 km per jam, maka transfer datanya hanya sekitar 144 km per jam. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan 4G. Baiklah, jaringan 4G ini maksudnya adalah jaringan generasi yang keempat, di mana jaringan ini akan memiliki basis IP yang lebih komprehensif. Dan juga pada jaringan 4G ini telah dijelaskan ataupun telah diberikan IP yang lebih komprehensif, di mana pengiriman suara, data, dan arus multimedia telah bisa dilakukan atau diterima oleh pengguna manapun secara langsung dimanapun ia berada, apapun keadaannya, dan dimanapun dia berada. Dan itu dilakukan dan ditransfer datanya dengan kecepatan yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yakni jika dikatakan ini jaringan 4G ini kadang-kadang lebih cepat 500 kali daripada CDMA 2000. Nah, pada jaringan ini juga bisa disebut dengan jaringan yang menyediakan akses secara real time. Real time maksudnya adalah waktu yang nyata, di mana maksudnya lebih gampang kita pahami adalah kita bisa melakukan live streaming di media sosial kita dengan cepat dan dengan nyata pada waktu itu juga, dan dengan kualitas video yang lebih bagus. Karena kenapa? Jaringannya telah memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 100 MB per second sampai dengan 1 GB per second. Itulah kecepatan dari 4G ini. Nah, di Indonesia sendiri jaringan ini muncul yang bersifat WiMAX itu pada tahun 2010 bulan Juni, dan yang LTE muncul pada bulan November tahun 2010. Sementara pada pertama kali digunakan di Korea Selatan yakni pada tahun 2000, dan pada tahun 2009 digunakan di Swedia. Baiklah, sekian. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai jaringan ini. Tentu banyak sekali kekurangannya, penjelasan yang mungkin kurang jelas. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan maaf untuk segenap kekurangannya. Baiklah, sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semua.